Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan suatu kisah nyata yang penuh haru dan menyentuh emosi. Tentang seorang pemuda miskin yang dipaksa menikahi anak majikannya yang lumpuh. Namun, rahasia mengejutkan terungkap di malam pertama mereka. Apa yang terjadi setelahnya? Penasaran? Mari kita mulai ceritanya. Andi adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur pada tahun 2018. Kehidupannya penuh tantangan setelah ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ibunya, Bu Siti, bekerja sebagai buruh cuci untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sejak muda, Andi harus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai sopir di rumah Pak Suryo, seorang pengusaha kaya di kota. Meskipun Pak Suryo dikenal tegas, ia juga baik hati, sementara istrinya, Bu Rizka, meski suka mengatur, memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. Mereka memiliki seorang putri bernama Laras, yang berusia 22 tahun dan dulunya dikenal sebagai gadis cantik. Namun, 2 tahun sebelumnya, Laras mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan ia lumpuh dari pinggang ke bawah, membuatnya bergantung pada kursi roda. Sehari-hari, Andi mengantar dan menjemput Pak Suryo, serta membantu Bu Rizka di rumah. Hubungannya dengan Laras tidak terlalu dekat. Meskipun Andi sering merasa iba melihat Laras yang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Andi tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah karena keluarga majikannya. Suatu sore, Pak Suryo memanggil Andi ke ruang kerjanya. Wajah Pak Suryo terlihat serius, yang membuat Andi sedikit gugup. "Andi, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Pak Suryo. Andi mengangguk. "Ada apa, Pak?" Pak Suryo menarik napas panjang. "Saya tahu kamu sudah lama bekerja di sini, dan saya tahu kamu anak yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu, saya dan istri saya memutuskan untuk meminta kamu menikahi Laras." Kata-kata Pak Suryo membuat Andi terkejut. Ia merasa jantungnya berhenti sejenak. "Menikahi Laras, Pak?" katanya, masih tidak percaya. "Kenapa saya?" Pak Suryo menatapnya dengan serius. "Kami ingin Laras memiliki pendamping yang bisa menjaganya. Dia membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, dan kami percaya kamu adalah pilihan yang tepat." Andi terdiam. Kepalanya penuh pertanyaan. Mengapa ia, seorang pemuda miskin, yang dipilih untuk menikahi Laras? Bukankah Laras bisa mendapatkan pria yang lebih baik? Namun, Andi tahu menolak permintaan majikannya bisa berarti kehilangan pekerjaan yang sangat ia butuhkan. "Pak, ini bukan keputusan yang mudah," kata Andi pelan. "Saya butuh waktu untuk berpikir." "Saya mengerti," jawab Pak Suryo. "Tapi ingat, ini bukan hanya tentang Laras, tapi juga masa depanmu. Jika kamu setuju, saya akan memberikan kompensasi yang cukup besar untuk membantu keluargamu." Malam itu, Andi pulang dengan perasaan campur aduk dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Bu Siti terkejut, namun setelah berpikir keras, ia berkata, "Ini memang bukan keputusan yang mudah. Tapi jika ini bisa membantu memperbaiki hidup kita, kamu harus mempertimbangkannya." Andi tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang ibunya yang sudah lelah dengan kehidupan yang keras. Setelah berhari-hari berpikir, Andi akhirnya menerima permintaan itu, meski hatinya penuh keraguan. Ia merasa tidak adil bagi Laras yang mungkin tidak ingin menikahi seseorang seperti dirinya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan keluarganya. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sederhana di rumah keluarga Pak Suryo. Laras mengenakan kebaya putih yang anggun, namun wajahnya tampak murung. Andi merasa bersalah, namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ia hanya berharap pernikahan ini akan membawa kebaikan bagi mereka berdua. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Andi masuk ke kamar dengan hati berdebar. Laras duduk di kursi rodanya, menatapnya dengan dingin. "Kamu tidak perlu berpura-pura ramah," katanya tajam. "Aku tahu kamu tidak ikhlas menikahiku." Andi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia mendekat perlahan dan berkata dengan lembut, "Aku mungkin tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku akan berusaha menjadi suami yang baik."
Laras tidak menjawab, hanya menangis. Andi tahu bahwa malam ini akan terasa panjang, namun ia tidak menyangka bahwa sebuah rahasia besar akan segera terungkap, mengubah segala sesuatunya. Pagi pertama mereka sebagai suami istri terasa penuh ketegangan. Suasana di kamar begitu dingin, bahkan lebih dingin daripada embun pagi yang menempel di jendela. Andi bangun lebih awal, berusaha menghindari tatapan Laras yang mungkin masih dipenuhi amarah. Namun, yang mengejutkan, Laras sudah bangun lebih dulu, duduk di kursi rodanya, menatap kosong keluar jendela. "Selamat pagi," Andi mencoba membuka percakapan. Laras hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh sedikit pun. Andi menghela napas panjang. Ia sadar bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi ada sesuatu yang aneh pada Laras. Bukan hanya sikap dinginnya, tetapi juga ada rahasia tersembunyi di balik matanya yang sendu. Hari-hari berikutnya, Andi menjalani rutinitas seperti biasa, namun dengan tambahan tugas merawat Laras. Ia membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, menyiapkan makanan, dan bahkan menemani Laras jalan-jalan di taman belakang rumah. Meskipun canggung di awal, perlahan Andi mulai melihat sisi lain dari Laras. Di taman, suatu sore, Laras mulai berbicara lebih banyak. "Dulu, aku punya mimpi besar," katanya. "Aku ingin jadi dokter, tapi semuanya hancur gara-gara kecelakaan itu." Andi mendengarkan dengan seksama. "Aku yakin, meskipun tidak jadi dokter, kamu tetap bisa membantu banyak orang. Kamu punya hati yang besar, Laras." Laras tersenyum tipis, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Andi merasa ada sesuatu yang disembunyikan, namun ia tak ingin memaksanya untuk berbicara. Namun, malam itu, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat Andi tengah tidur, ia mendengar langkah kaki. Ia terbangun dengan cepat dan melihat bayangan seseorang berjalan di kamar. Andi mengerjap, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Di sana, Laras berdiri, berjalan tanpa bantuan kursi roda. "Laras," panggil Andi, bingung. Laras terkejut, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tidak menyangka Andi akan bangun dan melihatnya seperti itu. Andi berdiri perlahan dan mendekatinya. "Kamu bisa berjalan?" tanyanya penuh keheranan. Laras tak menjawab. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak lumpuh. Aku hanya pura-pura," katanya dengan suara gemetar. Andi merasa dunia seakan terbalik. Ia bingung harus marah, kecewa, atau bersyukur. "Kenapa? Kenapa kamu berpura-pura?" Laras menunduk, tidak berani menatap Andi. Aku ingin membuat ayah dan ibu merasa bersalah atas kecelakaan itu. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sampai aku terluka. Aku ingin mereka peduli padaku. Tapi semuanya jadi lebih rumit setelah mereka memaksamu menikahiku." Andi terdiam, bingung dengan segala yang baru ia dengar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kasihan pada Laras. Gadis itu tidak hanya terluka fisik, tetapi juga emosional. Dan sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka dimulai dengan sebuah kebohongan besar. Andi menatap Laras, mencoba memahami semuanya. Meskipun kebohongan itu menyakitkan, ia mulai melihat sisi lain dari Laras yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari bahwa Laras hanya mencari perhatian dan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan. "Laras," kata Andi lembut, "aku tidak marah. Tapi aku berharap, mulai sekarang, kita bisa lebih jujur satu sama lain." Laras terkejut. Ia mengira Andi akan meninggalkannya atau mengungkapkan kebohongannya pada orang tuanya. Namun, Andi tetap berdiri di sisinya, dengan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi awal hubungan baru bagi Andi dan Laras. Mereka mulai berbicara lebih banyak, saling berbagi cerita, bahkan tertawa bersama. Andi tidak lagi melihat Laras sebagai gadis manja yang penuh rahasia, melainkan seorang wanita kuat yang berusaha bangkit dari keterpurukannya. Pak Suryo dan Bu Rizka, meskipun tidak mengetahui rahasia Laras, mulai melihat perubahan dalam diri putri mereka. Laras menjadi lebih ceria dan terbuka,
sementara Andi menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai suami. Namun, di balik semua perubahan itu, Laras masih dihantui rasa bersalah atas kebohongannya. Suatu malam, saat mereka duduk di taman bersama, Laras berkata, "Andi, aku rasa sudah waktunya aku jujur kepada ayah dan ibu. Aku tak bisa terus menyimpan ini." Andi menatapnya dengan lembut, menggenggam tangan Laras. "Jika itu yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Tapi pastikan kamu siap menghadapi segala konsekuensinya," jawab Andi. Keesokan harinya, Laras mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan orang tuanya. Dengan air mata yang mengalir, ia mengungkapkan segala yang telah ia sembunyikan. Pak Suryo dan Bu Rizka terkejut, namun mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka merasa bersalah karena selama ini kurang memberi perhatian pada putri mereka. "Laras, kami sangat menyesal," kata Pak Suryo dengan suara lembut. "Kami tidak pernah bermaksud membuatmu merasa sendirian." Pengakuan Laras membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga itu. Mereka mulai lebih dekat satu sama lain, sementara Andi dan Laras membangun ikatan yang lebih kuat. Meskipun pernikahan mereka dimulai dengan kebohongan, mereka akhirnya menemukan cinta yang tulus dalam perjalanan bersama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah dasar dari hubungan yang sehat. Walaupun kesalahan terjadi, selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya jika kita berani mengungkapkan kebenaran dan saling mendukung. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.